Halo, kembali bertemu dengan Om Begawan. Dalam ngopini politik yang menarik, menggelitik, penuh intrik, nah, kadang-kadang berkelakar, tapi benar. Ya, ada kata-kata yang sangat puitis, politis, dan sangat menarik. Begini. Untuk bangsa dan negara ini apa yang kita tidak siap? Nah ini kata-katanya Pak Ganjar Pranowo dalam wawancara hari-hari yang kemarin. Nah, sekarang ini permasalahan yang sangat menarik ini. Ganjar Pranowo dipanggil oleh DPP PDIP karena perkataan seperti itu. Tepatnya itu Dewan Kehormatan Partai. Tapi bukan hanya Ganjar Pranowo yang dipanggil, termasuk juga Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Wah ini dua kader terbaik ini, dua kader hebat PDIP dipanggil ini. Berita yang sangat menggelitik, berita yang sangat menarik ini. Perlu disimak ini, perlu disimak. Tapi langsung saja tebakannya ya. Akankah Pak Ganjar Pranowo kena sanksi? Nah, kira-kira seperti apa ini? Kira-kira kena sanksi apa tidak? Ya. Nah, dari pertanyaan itu, lalu sanksinya berupa apa? Nah, tidak ada rekomendasi sebagai capres dari Ketua Umum PDIP, begitu sanksinya. Ya. Itu kalau harapan pendukung Anies, harapan kadernya Nasdem, harapan penunggu fatwanya PKS, harapan tim horenya Demokrat. Ya cuma sayangnya harapan itu tidak akan terkabul. Pasti tidak terkabul. Soalnya apa? Harapan itu kan doa. Doa itu mestinya yang baik-baik. Oh, doa itu yang baik gitu loh. Bukan ajaran para tokoh agama itu kalau doa itu ya yang baik, maksud doa keburukan untuk orang lain. Nah, kalau doa keburukan untuk orang lain ya malah bisa balik ke kamu nih. Ayo, gimana itu? Wes, gak perlu lama-lama lah. Nah, kita bongkar aja kenapa Ganjar Pranowo dan FX Rudiatmo dipanggil ke DPP PDIP. Nah, kita bedah dalam ngopini politik berikut ini. Semua kader mesti siap, apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum dan itu adalah keputusan Kongres yang semua kader harus ikut. Gubernur Jawa Tengah, Pak Tugiman, Pak Tugiman, bukan, Pak Ganjar Pranowo, itu dipanggil DPP PDIP. Gegara pernyataannya saat tampil di channel sebuah media. Nah, efek dari pernyataan itu dimaknai sebagai sebuah pernyataan kesiapan sebagai calon presiden. Lah, gandeng beliau itu selama ini merajai berbagai survei elektabilitas yang lalu menimbulkan keguncangan politik nasional. Kayak gitu toh. Iya loh, diakui atau tidak begitu. Nah, efeknya bagi yang mendukung otomatis disambut dengan baik. Nah, contohnya kayak Pak Rudi, Ketua DPC PDIP Solo itu. Nah, ini mendukung 1.000.000% beliau Pak Ganjar menjadi capres. Nah, lalu ada juga Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, yang menyatakan akan membahas dalam waktu tertentu di internal Partai Golkar. Nah, kemudian pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum P3 Murdiono merespon dengan akan mendiskusikan dengan internal partai P3. Seperti apa soal ini bagi relawannya Pak Ganjar yang sudah menyebar di seluruh Indonesia ini, ya pernyataannya ini ya sudah lama ditunggu, sudah lama dinanti-nantikan. Apa yang keluar dari
diri Pak Ganjar Pranowo itu. Tapi bagi Nasdem, Demokrat, dan PKS ya bikin mules ya pernyataan kesiapan Pak Ganjar itu. Rasanya pasti nggak karuan gitu loh. Termasuk bagi Pak Anies, ya toh. Wong setelah 3-4 hari lengser dari kursi gubernur, kita sampai nggak tahu aktivitasnya apa beliau ini sampai saat ini. Ada kabar apa ya kira-kira? Nah, lagi ngapain gitu loh Pak Anies sekarang ini. Kasih tahu dong saya Pak Begawan sedang apa. Nah, ketik di kolom komentar bahwa ini lagi apa itu Pak Anies saat ini. Ya, makanya akibat dari pernyataan itu Pak Ganjar dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai PDIP di DPP sana. Itu berdasarkan keterangan Pak Sekjen PDIP. Pak Hasto Kristianto. Nah, Pak Ganjar pasti datang, nggak mungkin dia nggak datang. Oh, dia itu kader militan. Nah, juga Pak Rudi dari Solo, dia juga kader militan. Nah, dia dipanggil, mau dikasih apapun, dia pasti datang. Dia juga kader militan itu. Seorang politikus yang sangat hebat di tingkat nasional. Lah mereka itu individu yang bertanggung jawab kok. Pak Ganjar dan Pak Rudi itu. Tapi ya jangan berharap deh kalau Pak Tugiman itu sama Pak Rudi bakal untuk sanksi atau yo peringatan ngono lah mergane entahlah. Aku saya malah bablas ngomong Jawa ini. Sampai mana tadi ya? Oh ya. Jadi Pak Ganjar tidak akan kena sanksi. Itu menurut Begawan loh. Menurut Begawan ini, Pak Ganjar sama Pak Rudi nggak bakal kena sanksi. Karena memang pernyataan kesiapan itu tidak khusus konteksnya calon presiden. Lawang kata-katanya aja jelas kok. Bagi bangsa dan negara ini, apa yang kita tidak siap, itu kan maknanya kan luas. Nah, itu kata-katanya Pak Ganjar yang hebat. Cerdas, penuh makna. Nah, kalimat lengkapnya kan kalau untuk bangsa dan negara, ya semua harus siap. Nah, semua itu siapa? Ya kita semua, seluruh warga bangsa Indonesia diwakili oleh Pak Ganjar. Nah, jika negara memanggil, ya kudu siap toh. Mosok gak siap? Lah warga bangsa apa kalau begitu? Kalau tidak siap itu, sakjannya. Malah sakjane sebetulnya tidak ada yang perlu dipanggil terkait pernyataan beliau itu, pernyataan Pak Ganjar itu sebenarnya tidak perlu dipanggil. Tidak ada dalam konteks capres pernyataan dikeluarkan dari Pak Ganjar ya, karena sudah lama, itu sudah lama banyak orang, banyak relawan, banyak tokoh menunggu-nunggu momentum ini. Nah, momentum ini, tapi tidak kunjung keluar dari mulut Pak Ganjar. Sudah ditunggu-tunggu loh Pak, dan ini benar, nggak salah, jangan takut dipanggil. Kenapa bisa begitu? Karena beliau adalah orang yang bukan hanya tahu politik, bukan hanya melek politik, mudeng politik, tapi juga menjaga fatsun atau etika politik. Sehebat apapun kita, kalau ada politik itu tidak dijunjung tinggi, maka politisi itu tidak akan bermakna sama sekali. Renyek gunane. Percuma saja lah. Jangankan bermakna bagi bangsa dan negara, bermakna bagi keluarganya saja mungkin tidak ada. Iyalah, tidak berguna. Kalau kita mau mencermati keteladanan fatsun politik yang sangat menonjol, ada pada keluarga Pak Jokowi, Pak Habibie, dan Gus Dur. Nah itu contoh teladan itu. Contoh teladan fatsun politik yang sangat menonjol. Nah, jadi saat masih menjabat maupun sudah lengser, ketika bersama-sama keluarga terlihat banget keintimannya. Bukan keintiman yang dibuat-buat loh itu. Itu betul-betul wajar begitu, natural gitu loh. Keintimannya itu natural, tidak dibuat-buat. Nah, kembali soal adab politik. Itu semua yang akan menjadi benteng penahan
penjaga seorang politisi berbuat semaunya sendiri. Iya, banyak loh politisi yang mau bermain sendiri, maunya sendiri. Ada politik inilah yang sebenarnya penting kita dorong. Ditumbuhkan menjadi mekanisme internal partai. Agar menjadi politisi yang berkualitas dan berdedikasi. Kredibilitas dan sebagainya. Nah, lalu akankah yang kena sanksi itu Pak Rudi? FX Hadi Rudiatmo akan kena sanksi. Lah kalau Pak Rudi itu politisi gaek, politisi hebat, gak takut pada sanksi-sanksi macam begitu. Ya, karena memang beliau kalau meyakini sebuah kebenaran ya harus ditegakkan. Itu resiko seorang politisi. Dia tahu itu. Dia tahu, Pak Rudi tahu itu. Nah, faktanya dukungan pada Pak Ganjar bukan hanya dari PDIP saja loh. Bukan hanya dari PDIP. Selain merajai elektabilitas beragam survei, Pak Ganjar juga didukung banyak kelompok relawan. Bahkan seluruh Indonesia, ribuan organ relawan terbentuk untuk mendukung Pak Ganjar. Hebat kan? Wah, itu modal utama untuk seorang calon presiden yang dipilih, diinginkan oleh rakyat Indonesia. PSI saja sudah mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capresnya. Beberapa DPC dan DPD dari Partai Persatuan Pembangunan maupun PAN juga mendukung Pak Ganjar loh. Oh, jangan salah, Pak Rudi itu jelas akan patuh pada perintah ketua umum. Wah, dia itu politisi yang sangat patuh, hebat. Dan pernyataan mendukung 1.000.000% Pak Ganjar karena ditanya wartawan. Ditanya dia nggak mau bohong. Memang dia mendukung Pak Ganjar. Karena ditanya wartawan. Cek aja dengan pertanyaan lain. Asal itu rekomendasi ketua umum, pasti Pak Brengos. Pak Brengos itu panggilannya Pak Rudi itu. Jawabannya ya sama, mendukung 1.000.000%. Nah, karena dia tegak lurus karena ada perkataan tegak lurus di dalam partai. Dia akan menjawab siap ketika ketua umum memberikan rekomendasi pada siapapun. Nah, misal jika ketua umum PDIP merekomendasikan Mbak Puan sebagai capres, atau ketua umum PDIP merekomendasi Pak Bambang Pacul sebagai capres, bisa juga dengan pertanyaan apabila ketua umum PDIP merekomendasi Pak Masinton Pasaribu capres. Jawabannya ya dipastikan sama oleh Pak Rudi. Jawabannya setuju 100%. Gitu loh. Itu tegak lurus namanya. Sebaliknya, jika tidak ada rekomendasi ketua umum PDIP, mau Mbak Puan, mau Pak Bambang Pacul, mau Masinton Pasaribu, atau bahkan Pak Ganjar Pranowo sekalipun menyatakan siap atau dicapreskan partai lain, jawabannya 1.000.000% tidak setuju. Itu mesti jawabannya Pak Rudi begitu. Karena dia memang politisi jati dan tegak lurus terhadap partainya. Prediksi saya, ini prediksi saya loh, prediksi Begawan loh. Pemanggilan Pak Ganjar dan Pak Rudi ini akan keluar setelah orang-orang yang mendeklarasikan Dewan Kolonel. Ini gara-gara keluarnya orang-orang di Senayan sana. Para politisi anggota DPR RI itu mendeklarasikan Dewan Kolonel. Dan itu kena sanksi partai. Makanya mereka kemudian umyek dewe. Umyek rame dewe gitu. Pasak kusuk. Wah, digoreng sana sini. Maka keluarlah pemanggilan oleh Dewan Kehormatan dan diminta Pak Ganjar dan Pak Rudi menghadap Pak Komarudin Watubun. Ayolah para inisiator Dewan Kolonel, jangan bentur-benturkan Pak Ganjar sama Mbak Puan. Jangan cari-cari kesalahan Pak Ganjar lah. Marilah sama-sama hormati PDIP dan Bu Megawati. Jangan bermain-main di dalam partai. Mainlah keluar yang gagah gitu loh. Jangan gagah di dalam. Percuma gagah ya di luar gitu loh. Kritisi para oposisi yang banyak berbicara sembarangan. Kalau Anda berani. Ada banyak loh yang perlu kalian respon.
Nah, mana suara untuk kondisi DKI yang aut-autan itu? Nah, itu anggota dewan harusnya bersuara itu. Mana suara kalian soal ijazah palsu yang dituduhkan oleh orang-orang Ranggenah kepada Pak Jokowi? Nggak ada yang bilain kan? Nah, mana kerasnya hati melawan kelompok radikal dan intoleran? Mana dada kalian pada ancaman demo pengepungan Balai Kota Jakarta? Itu yang kami tunggu. Rakyat itu menunggu para politisi-politisi yang katanya hebat itu. Nah, wong di luaran mereka banyak ngawur. Nah, kenapa malah meributkan hal-hal yang tidak perlu diributkan? Kan aneh. Yang jero malah ngeruwet dewe itu loh. Ya jangan gitulah. Nah ini buat Pak Ganjar dan Pak Rudi. Pak Ganjar dan Pak Rudi. Tetap semangat Pak. Tunjukkan kalian itu politisi tangguh. Yang siap menghadapi tantangan yang menghadang. Jangan gentar. Dan lawan ketidakadilan. Jika memang ingin menjadi contoh yang besar. Ancaman itu bukan menghadang. Malah menjadi pemicu makin kokohnya jiwa. Siap menghadapi rintangan. Jangan meletre. Berhadapan dengan jegalan dari kawan seiring. Buktikan pada kami. Buktikan pada kami para pendukung kalian. Bahwa jenengan itu tidak cengeng. Ora gembeng. Dia menyebut semua kader memang mesti tegak lurus. Tegak lurus siap kepada instruksi partai. Nah, jika ditugaskan oleh partai, sehingga itu bukan sebuah kesalahan. Wis lah, kesel aku. Kesel ngomong ngurusi orang genah-genah itu. Yang penting tak update berita dulu. Gitu ya teman-teman. Kita akan bertemu lagi di ngompol berikutnya. Salam Pak Rudi dan Pak Ganjar.